Xiao Yan, yang dalam keadaan gembira liar, menemukan bahwa segel naga di tangannya secara bertahap menjadi panas segera setelah simbol aneh itu muncul di dahi 3000 api pembakar. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Xiao Yan merasa tercengang segera setelah perasaan misterius ini muncul. Dia menatap 3000 api pembakar di depannya, dan dia sepertinya bisa merasakan emosinya. Mengaum. 3000 api pembakar tumpul sesaat setelah simbol itu muncul, tetapi sekali lagi memulihkan kehati-hatiannya sementara Xiao Yan merasa terkejut. Pada saat ini, tampaknya dia telah memahami sesuatu. Kilatan dingin dan ganas tiba-tiba melintas saat menatap Xiao Yan dengan tegas. Simbol di dahinya juga semakin cerah. Hati Xiao Yan terasa dingin ketika dia melihat kilatan sengit yang memenuhi mata 3000 api pembakar. Dia sadar bahwa dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Itu seperti yang dikatakan Zian. Segel naga ini bekerja dua arah. Jika dia tidak dapat mengendalikan 3000 api pembakar, dia akan dikendalikan olehnya. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak akan izinkan terjadi terlepas dari apa yang terjadi. Ayo, aku ingin melihat betapa galaknya dirimu. Saat ini, hanya satu dari keduanya yang akan selamat. Xiao Yan bukanlah orang sembarangan. Segera, cahaya yang kuat melonjak ke matanya. Dia sudah menelan dua api surgawi. Apakah dia tidak akan bisa menangani 3000 api pembakar ini? Mengaum. 3000 api pembakar mengangkat kepalanya dan meraung. Segel di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Itu seperti matahari keemasan yang menyilaukan yang telah terbit di wilayah bintang. Menyusul pencerahan simbol di dahi 3000 api pembakar, perasaan misterius di dalam hati Xiao Yan menjadi lebih jelas. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi silau. Dia linglung. Ketika dia muncul lagi, dia berada di ruang yang sangat asing. Ruang ini dipenuhi dengan api ungu hitam, dan Xiao Yan hadir dalam api yang tak berujung ini. Manusia yang bodoh. Raungan naga yang marah tiba-tiba ditransmisikan dari api ungu hitam. Angin liar bertiup kencang dan naga yang luar biasa besar perlahan bangkit dari lautan api. Itu berlama-lama di langit saat menyaksikan Xiao Yan, yang berdiri di lautan api. Mata Xiao Yan terfokus pada naga besar di dalam api ungu hitam. Sesaat kemudian, dia menghirup udara panas. Dia dengan jelas mengerti bahwa ini adalah dunia spiritual dari 3000 api pembakar. Ia ingin mendominasi segel naga dan mengendalikan Xiao Yan dalam prosesnya. Pertarungan jiwa ya? Xiao Yan mengangkat tangannya. Dia melirik ke telapak tangan yang agak ilusi sementara wajahnya tidak berdesir seperti sumur tua. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat membentuk tempat duduk lotus di bawah tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila. Matanya yang hitam pekat menatap ke 3000 api pembakar di dalam lautan api saat dia dengan dingin tertawa, "Binatang, tunjukkan padaku apa yang kamu punya." Mengaum. 3000 api pembakar segera mengeluarkan raungan marah. Di bawah raungan ini, api ungu hitam di dalam ruang ini melonjak dengan liar. Setelah itu, mereka melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah dengan momentum yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan sangat tenang saat menghadapi serangan liar dari 3000 api pembakar ini. Pada saat ini, mereka tidak hanya bertarung dengan jiwa mereka, tetapi juga dengan keinginan mereka. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang terakhir. Tahun-tahun pelatihan ini telah menempa Xiao Yan menjadi gunung ketangguhan dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Api ungu hitam melesat saat penghalang api hijau giok melingkar perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, nyala hijau giok berubah menjadi penutup bundar yang membungkus tubuhnya. Dia tampak seperti gunung yang tidak bergerak terlepas dari bagaimana api ungu hitam bertabrakan dengannya. Pertarungan yang akan menentukan nasib keduanya baru saja dimulai. Cao Ying dan yang lainnya di ruang kosong yang jauh mengungkapkan wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan dan keraguan saat mereka melihat ke kejauhan.
Xiao Yan tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Matanya tertutup rapat. Apalagi, hal yang sangat mengejutkan mereka adalah naga api ungu hitam di depannya. Pada saat ini, orang yang sangat galak itu turun ke dalam keheningan yang aneh. Tubuhnya telah muncul di udara. Jika beberapa daya kehidupan tidak dipancarkan dari tubuh orang itu dan naga, kemungkinan orang lain akan bertanya-tanya apakah keduanya tiba-tiba kehilangan nyawa mereka. Apa yang terjadi? Cao Ying mengerutkan alisnya saat dia bertanya dengan lembut. Mereka sepertinya telah mengubah metode bertarung mereka. Saya bisa merasakan Xiao Yan melakukan sejumlah besar kekuatan spiritual. 3.000 api pembakar juga menunjukkan beberapa aktivitas di daerah ini. Saya pikir itu harus menjadi pertarungan jiwa. Dan Chen dengan lembut berkata di samping. Pertarungan jiwa? Ekspresi Cao Ying berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Seseorang hanya bisa terlibat dalam pertempuran jiwa jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Namun, pertempuran semacam ini terlalu sengit. Jika seseorang ceroboh, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dapat terjadi pada jiwa seseorang. Selain itu, bahkan mungkin menyebabkan kekuatan spiritual seseorang secara bertahap melemah. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli sejati dengan kekuatan spiritual yang kuat tidak berani terlibat dalam pertempuran jiwa. Namun, tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengganggu salah satu dari mereka pada saat ini akan menghasilkan serangan balik. Hasilnya akan sangat serius. Kami hanya bisa menunggu sampai berakhir secara alami, kata Dan Chen. Cao Ying mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa memikirkan solusi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas di dalam hatinya. Ketika kelompok Cao Ying menemukan kondisi aneh Xiao Yan dan 3.000 api pembakar, Mugu Tua dan yang lainnya juga merasakannya. Mereka langsung terkejut. Meskipun mereka tidak menyadari mengapa Xiao Yan tiba-tiba terlibat dalam pertempuran jiwa dengan 3.000 api pembakar, mereka mengerti bahwa sekarang adalah kesempatan yang baik untuk bertindak. Selama mereka mengganggu pertarungan antara Xiao Yan dan 3.000 api pembakar, keduanya akan mengalami serangan balik, membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu akan menghentikannya. Saya akan menyerang. Old Mugu mengatupkan giginya dan berteriak saat kilatan cahaya melintas di matanya. Do Uzun berpakaian hitam itu, yang bertarung sengit dengan Qiu Ling, ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kasar. Tidak ada cukup waktu. Mereka hanya bisa mundur jika tidak mendapatkan apapun. Old Mugu segera terbang. Ekspresi Qiu Ling merosot saat dia melihat Old Mugu berusaha melarikan diri dari pertempuran. Dia baru saja akan mengejar ketika Do Uzun yang agak lelah melepaskan serangan balik yang sangat gila, menarik fokus Qiu Ling kembali ke pertempuran. Cao Ying, hentikan dia! Ekspresi Qiu Ling berubah setelah ditunda oleh Do Uzun berpakaian hitam, yang menggunakan semua usahanya. Cao Ying dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar teriakannya. Tubuh mereka baru saja bergerak ketika dua ahli dari Hall of Souls, yang masuk ke 10 besar bersama dengan Old Mugu, bergegas dan memblokir mereka bertiga. Pada saat ini, semua orang telah tertunda. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan mata mereka saat Old Mugu dengan cepat menerkam ke arah Xiao Yan dan 3.000 api pembakar. Ceka-ceka, Xiao Yan, kau telah menciptakan kesempatan besar untuk diriku yang dulu. Senyuman ganas melintas di mata Old Mugu saat dia melihat Xiao Yan dan 3.000 api pembakar dari dekat. Api biru tua melonjak dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membanting dengan keras ke arah atas kepala Xiao Yan. Bang! Tepat ketika Old Mugu hendak menyerang, kekuatan yang luar biasa besar dan kuat tiba-tiba memotong udara dan dengan keras menghantam dada Old Mugu. Grup! Pukulan berat yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Old Mugu menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Segera, keterkejutan melonjak ke matanya saat dia dengan tajam berteriak, Xuan Kongzi? Hall of Souls benar-benar bertindak dengan sangat baik. Ini sebenarnya telah mengirim begitu banyak ahli kali ini.
Suara tajam Old Mugu baru saja terdengar ketika suara tua sedingin es perlahan bergema melalui ruang kosong. Sebuah riak kecil muncul di dalam ruang itu sendiri ketika suara tua itu terdengar. Segera, sesosok perlahan muncul. Penundaan di luar telah gagal, bubar. Mata Old Mugu tiba-tiba menyusut saat melihat bahwa itu memang Xuan Kongzi. Dia mengatupkan giginya dan segera berteriak. Sejak Xuan Kongzi muncul, mereka benar-benar tanpa harapan. Teriakan itu baru saja terdengar saat Old Mugu dengan cepat mengeluarkan piring giok berwarna perak dari cincin penyimpanannya. Dia menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan spasial yang megah melonjak dan celah spasial hitam gelap muncul. Xuan Kongzi baru saja muncul ketika 3 Douzuns yang tersisa dari Hall of Souls ekspresi berubah drastis. Tidak perlu pengingat Old Mugu. Pelat giok mereka muncul, dan beberapa celah spasial dengan cepat muncul ketika mereka rusak. Karena Anda telah datang, tinggalkan beberapa souvenir. Senyum dingin segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia menyaksikan 4 Hall of Souls Douzuns dengan cepat berlari. Dia mengepalkan tinjunya dan menghantam mereka berempat melintasi angkasa. Grup. Pukulannya menembus ruang angkasa. Saat ruang di sekitar tinjunya hancur, 4 jejak kepalan tangannya yang luar biasa menakutkan dan tak terlihat menembus ruang itu sendiri. Mereka mendarat di peti 4 orang setelah muncul dari arah yang sangat aneh. Segera, suara tulang retak muncul. 4 busa darah berwarna merah cerah dimuntahkan dari mulut mereka bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur. Setelah itu, tubuh mereka meluncur ke celah spasial, menggunakan kekuatan mengerikan di tinju untuk menghilang. 4 Douzuns dikalahkan dengan sebuah pukulan. Kekuatan ini memang layak menjadi salah satu dari 3 kepala besar menara pil. Xuan Kongzi telah menakuti 4 Douzuns dari Hall of Souls hanya setelah menunjukkan wajahnya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu mungkin untuk melihat naga ungu yang tak tertandingi membengkak saat ini. Api ungu kehitaman itu seperti gunung berapi yang terus meletus. 3.000 api pembakar akan segera meletus. Bahkan dengan ketenangan Xuan Kongzi, dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghirup udara saat dia melihat tubuh yang membengkak dengan cepat. Bang! Tubuh besar 3.000 api pembakar di wilayah bintang dengan cepat membengkak. Banyak api ungu hitam berukuran ribuan kaki melonjak ke segala arah dari bawah sisik naga. Dalam sekejap mata, mereka menyapu sebagian ruang kosong. Apalagi, dari kelihatannya, letusan masih jauh dari selesai. Letusan api skala besar ini bahkan menyebabkan ekspresi Xuan Kongzi sedikit berubah. Dia merasakan bahwa 3.000 api yang terbakar sepertinya telah melepaskan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun pada saat ini. Apa yang terjadi? Mata Xuan Kongzi berbinar. Dia tiba-tiba berbalik ke tempat Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bahwa dia dan 3.000 api pembakar telah turun ke dalam keheningan. Sesaat kemudian, Xuan Kongzi sepertinya telah memahami sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat dia berseru dengan suara yang dalam, "Ini adalah pertarungan jiwa, orang ini benar-benar terlalu berani." Bang! Sebagian tubuh milik naga raksasa itu meledak sementara Xuan Kongzi merenung. Gelombang api ungu hitam yang luar biasa menakutkan menyapu seperti kilat. Suhu yang membakar langit menyebabkan bagian dalam wilayah bintang menjadi lautan api. Laut api ungu hitam terbelah ketika telah mencapai radius 10 kaki di sekitar tubuh Xiao Yan dan api esensi 3.000 api pembakar. Itu meninggalkan area bebas api di tempat itu sebelum bergegas ke kejauhan. Qiuling, bawa mereka dan pergi dulu. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat dia merasakan suhu yang menakutkan di wilayah bintang. 3.000 api pembakar telah menyerap begitu banyak api selama bertahun-tahun. Kekuatan yang dilepaskannya sungguh mencengangkan. Bahkan dia tidak berani tinggal di tempat seperti ini terlalu lama. Terlepas dari seberapa kuat douki seseorang, akan sangat sulit untuk melindungi dari suhu 3.000 api pembakar. Qiuling menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram ketika dia mendengar perintah Xuan Kongli. Dia melambaikan lengan bajunya pada trio Cao Ying.
dan angin sepoi-sepoi mengangkat mereka bertiga sebelum dengan cepat menyerbu mereka ke arah pintu keluar kawasan bintang. "Guru, masih ada Xiao Yan." Cao Ying, yang ditarik dengan paksa, buru-buru berteriak. Xuan Kongzi mengerutkan kening. Fokusnya pada Xiao Yan, yang berada di dalam api ungu hitam. Api di sekitarnya tampak hati-hati dan tidak melonjak ke arahnya. Namun, jika seseorang tinggal di tempat ini terlalu lama, suhunya cukup tinggi sehingga seorang elit Douzun tidak akan bisa bertahan lama. "Aku harus dengan paksa membawanya pergi." Xuan Kongzi akhirnya mengatupkan giginya setelah hatinya ragu-ragu sejenak. Meskipun melanggar kondisi Xiao Yan akan menyebabkan dia terluka, tidak ada pilihan lain. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak akan bisa bertahan lama melawan suhu yang membakar seperti itu. Tubuh Xuan Kongzi bergerak sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia bergegas menuju Xiao Yan. Dia muncul di atas Xiao Yan, dan dia baru saja akan bertindak ketika cahaya keemasan menyerbu. Itu dengan kejam menghancurkan kepalanya. Serangan mendadak ini menyebabkan Xuan Kongzi merajut alisnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan sosok cahaya keemasan. Setelah itu, dia memaksa kembali sosok itu. Dia melirik dan melihat sosok itu adalah boneka yang telah membantu Xiao Yan menerima banyak petir waktu penyempurnaan pil saat itu. Sialan. Melihat situasinya, jelas bahwa boneka setan langit telah memperlakukannya sebagai musuh. Dengan perintah Xiao Yan, kecerdasan rendah dari boneka setan langit hanya tahu bagaimana dengan keras kepala menjalankan tugasnya melindungi Xiao Yan. Setiap tindakan yang akan merugikan Xiao Yan akan dipandang sebagai tindakan musuh. Meskipun boneka iblis langit tidak dapat memblokir Xuan Kongzi, serangan sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan terakhirnya karena tubuh naga yang sangat besar telah mengeluarkan ledakan lain pada saat ini. Bang-bang! Sebuah bagian dari tubuh naga itu meledak, dan api hitam ungu yang menakutkan segera menyapu ke arah Xuan Kongzi dari segala arah, seperti raungan naga. Mata Xuan Kongzi tertaut erat saat merasakan betapa menakutkannya lautan api itu. Matanya ragu-ragu saat dia melirik Xiao Yan di bawah. Jika dia pergi saat ini, kemungkinan Xiao Yan akan mati. "Kenapa kamu tidak segera pergi? Anda hanya akan menunggu kematian Anda jika Anda tinggal." Anak kecil itu terlihat agak aneh. Sepertinya tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Setan tua Qinghua tidak dapat menahan suhu tinggi sementara Xuan Kongzi ragu-ragu. Tubuhnya buru-buru bergegas pergi keluar dari wilayah bintang. Dia tidak lupa mendesak Xuan Kongzi untuk pergi ketika dia melewatinya. Segera setelah kata-kata iblis tua Qinghua terdengar, nyala api berwarna hijau giok tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan, seperti penutup. Ini perlahan menyebar dan secara kebetulan melilitnya. Api surgawi ya. Xuan Kongzi hanya santai melihat ini. Dia melirik api ungu hitam. Itu bergemuruh saat menyapu sambil mengikuti garis api yang membentang tanpa henti. Akhirnya, dia berhenti ragu-ragu. Dari kelihatannya, Xiao Yan jelas punya rencananya sendiri. Xuan Kongzi merasa sedikit diyakinkan. Paling tidak, Xiao Yan tidak tampak seperti orang yang sembrono saat Xuan Kongzi mengamatinya. Anak kecil, karena kamu bersikeras memilih ini, kamu hanya bisa mencari restu sendiri. Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama saat dia berbalik dan bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Tubuhnya berkedip beberapa kali saat dia melirik dua ahli dari Hall of Souls yang berhasil masuk ke 10 besar. Kedua orang ini tidak memiliki pelat giok spasial yang berharga seperti Old Mugu dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melarikan diri dengan tenang untuk hidup mereka. HMPH. Karena kekacauan yang telah dibuat oleh Hall of Souls, Xuan Kongzi dipenuhi dengan amarah. Dia melihat kedua orang ini menyelinap dan segera mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan agung melonjak keluar. Itu membungkus mereka berdua sebelum melemparkan mereka ke lautan api ungu kehitaman.
Ahli Hall of Souls yang tidak beruntung baru saja jatuh ke lautan api ketika mereka mengeluarkan tangisan yang tajam dan menyedihkan. Douki di dalam tubuh mereka meledak dengan sekuat tenaga. Namun, dalam 10 detik, Douki benar-benar ditelan oleh api. Tubuh mereka berdua berubah menjadi abu yang tersebar dalam sekejap mata. Betapa kejamnya! Setan tua King Hua segera mengangkat ibu jarinya ke Xuan Kongzi setelah melihat apa yang dia lakukan. Namun, setelah kata-katanya baru saja terdengar, dia merasakan panas yang membara di sekujur tubuhnya. Dia segera mengeluarkan teriakan aneh dan tidak lagi berani menunda lebih lama lagi. Dia pergi keluar dan menembak ke pintu keluar wilayah bintang. Xuan Kongzi menoleh dan melihat lautan api ungu hitam yang telah menyebar ke seluruh wilayah bintang. Cahaya melingkar berwarna hijau beriak seperti daun pohon di lautan luas. Tidak ada yang tahu kapan itu akan tenggelam. Anak kecil, apapun yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada keberuntunganmu. Xuan Kongzi menghela nafas dalam hatinya. Dia melihat garis api terus-menerus yang melonjak. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Setelah sekejap, dia kabur darinya. Setelah orang terakhir melarikan diri dari wilayah bintang, wilayah itu menjadi sangat sunyi. Api ungu hitam menyebar ke setiap bagian wilayah bintang seperti lautan api. Suhu yang mengerikan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Saat ini, dimungkinkan untuk melihat beberapa puing di dalam kota pil suci. Jelas sekali, tempat ini pernah mengalami pertempuran besar sebelumnya. Pintu spasial perak berfluktuasi di langit di atas menara pil. Segera, banyak sosok manusia melarikan diri dari itu. Bahkan ada api hitam ungu panas menyembur keluar dari pintu, menyebabkan mereka yang menonton merasa tercengang. Tutup wilayah bintang. Tubuh Xuan Kongzi menyala, dan dia melompat dari pintu spasial besar. Matanya melirik ke dalamnya, hanya untuk melihat lautan api ungu kehitaman bergerak mendekat. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak. Xuan Yi dan Tian Laizi di samping terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Namun, setelah melihat ekspresi muram di wajahnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Segel tangan mereka berubah dan gelombang riak spasial meletus. Pintu besar berwarna perak itu dengan cepat menghilang. Bang! Gelombang api ungu hitam berceceran saat pintu spasial perak hampir menghilang. Itu membakar beberapa ahli dari menara pil sampai mereka mundur. Tangisan menyedihkan keluar dari mulut mereka. Apa yang terjadi? Xuan Yi dan kepala besar lainnya buru-buru bertanya. Ekspresi mereka berubah saat menyaksikan pemandangan ini. Tubuh 3000 api yang membara meledak dan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun tersebar. Saat ini, wilayah bintang kemungkinan besar adalah lautan api. Kita perlu memperkuat segelnya. Jika tidak, jika wilayah bintang rusak, kota pil suci akan hampir langsung dimusnahkan. Xuan Kongzi menjawab dengan serius. Ekspresi Xuan Yi dan Tian Laizi berubah setelah mendengar penjelasannya. 3000 api pembakar telah menyerap kekuatan bintang-bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk tubuh yang begitu besar. Sekarang setelah benar-benar meletus, kekuatannya sedemikian rupa sehingga mereka bahkan harus mencari perlindungan sementara. Benar, di mana Xiao Yan? Mata Xuan Yi menyapu sebelum tiba-tiba bertanya. Xuan Kongzi ragu sejenak sebelum menjawab, dia masih di wilayah bintang. Apa? Kenapa kamu tidak membawanya keluar? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi dari api 3000 pembakar. Jelas, dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk memperbaikinya. Jika saya dengan paksa menariknya pergi, saya kemungkinan besar akan menyebabkan dia terluka parah. Xuan Kongzi menghela nafas. Menyebabkan dia terluka lebih baik daripada mati di dalam. Wajah Xuan Yi menunjukkan amarahnya. Xiao Yan adalah murid Yao Chen. Jika Yao Chen akan melarikan diri dari penahanan di masa depan dan mengetahui bahwa Xiao Yan telah meninggal di wilayah bintang Menara Pil, kemungkinan Yao Chen tidak akan lagi berinteraksi dengan Menara Pil karena karakternya.
Dia bahkan mungkin datang dan mencari keadilan dalam amarahnya. Tidak perlu bagimu untuk menjadi cemas. Meskipun Xiao Yan terlibat dalam pertempuran jiwa, dia masih bisa merasakan perubahan dunia luar. Karena dia tidak memilih mundur, kemungkinan besar dia punya rencananya sendiri. Dia bukan orang yang sembrono. Tian Laixi di sampingnya terhibur. Xuan Kongzi tertawa getir dan berkata, "Tenang, anak kecil itu memiliki sepasang api surgawi. Bahkan jika 3000 api pembakar benar-benar meletus, itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Kami akan masuk dan membawanya keluar setelah wilayah bintang menjadi sedikit lebih tenang. Semoga kita tidak melihat tumpukan abu saat kita masuk saat itu." Ini bukan seolah-olah Anda tidak memahami karakter Yao Chen. Apa yang tidak bisa dia lakukan saat dia marah? Xuan Yi melihat ke tempat di mana wilayah bintang telah ditutup. Dia akhirnya melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan ke menara pil dengan amarah. Xuan Kongzi dan Tian Laixi hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya ketika mereka melihat badai itu hilang.